Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Nurbaiti dari 2FA3 dengan MPN 191F0314. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar desain obat 3, yaitu bagaimana kita mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya. Karena suatu obat harus kita desain sesuai dengan targetnya. Desain molekul obat dilakukan secara pendekatan multipore method. Multipore method, jadi setiap molekul obat memiliki farmakopor, toksikopor, dan juga metabobor. Multipore method di mana molekul obat didesain berdasarkan subunit-subunit atau biopor. Desain obat merupakan proses berulang, yaitu jika satu langkah satu kali gagal, maka kita tidak akan mendapatkan molekul obat yang baru. Karena penelitian ini tentang bagaimana kita mendapatkan molekul obat baru dengan proses yang berulang. Selanjutnya ada 5 langkah dalam mendesain obat. Langkah yang pertama yaitu desain atau identifikasi lead compound atau senyawa penuntun. Apa itu lead compound? Lead compound merupakan senyawa yang sudah diketahui memiliki aktivitas tertentu. Tetapi apakah aktivitas obat tersebut sudah cocok untuk dijadikan obat atau belum? Itu harus melewati proses pengujian dulu untuk mengetahui toksisitasnya aman atau tidak. Tahap selanjutnya itu tahap kedua, ada sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Misalkan kita mendapatkan lead compound senyawa A. Nah, kita pengen tahu apakah senyawa A itu benar mempunyai aktivitasnya atau tidak. Maka kita harus melewati proses uji aktivitas dan juga sintesis jika memang tidak ada zatnya. Kecuali jika sudah ada molekulnya, maka tidak usah melakukan sintesis, langsung saja uji aktivitas. Tahap ketiga, jika sudah terbukti adanya aktivitas pada lead compound, dilakukan optimasi farmakodinamik terhadap lead compound. Ini bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat yang kurang pada lead compound tersebut. Selanjutnya dilakukan optimasi farmakokinetik dan juga farmasetik. Farmakokinetik bertujuan untuk mengetahui adminnya baik atau tidak. Sedangkan untuk farmasetik yaitu bertujuan untuk mengetahui molekul obat tersebut harus dibuat sediaan apa dan bagaimana. Yang terakhir ada uji praklinis dan juga uji klinis terhadap analog lead compound yang telah dioptimasi. Identifikasi lead compound yaitu LC mutlak harus ada dalam desain obat. LC adalah prototipe dalam desain obat di mana upaya optimasi difokuskan kepada molekul tersebut. Maksudnya di sini jika ingin mendesain suatu obat dengan menggunakan obat yang telah ada, misalkan metformin sebagai obat anti diabetes, kita memikirkan efeknya lebih besar, maka kita bisa menurunkan dan membuat senyawa turunannya sebagai anti diabetes lagi. Biasanya merupakan molekul yang telah diketahui aktivitasnya, namun masih perlu optimasi untuk menjadikan molekul obat. Jadi tetap saja jika sudah mempunyai aktivitasnya, kita perlu optimasi dulu pada molekul tersebut. Selanjutnya ada bagaimana kita mendapatkan lead compound. Ini ada caranya. Yang pertama yaitu secara kebetulan, misal pada kasus diazepam, asam valproate, dan kedua ada sumber endogen, misal pada hormon, enzim, neurotransmitter. Dan yang ketiga ada sumber eksogen, misalkan pada metabolit tanaman. Keempat, desain obat rasional.
kelima, sintesis kombinatorial dan HTS. Yang keenam, genomics atau proteomics. Selanjutnya ada sejarah penemuan obat, yaitu pertama kali tahun 1842. Contohnya misalkan pada ether yang pertama sebagai anestetik tahun 1842. Oke, di sini selanjutnya ada desain inhibitor enzim, yaitu yang menjadi targetnya adalah enzim. Molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim berarti berperan mencegah enzim bertindak sebagai katalis terhadap suatu reaksi. Jadi di sini molekul obat tersebut tidak ada efek samping tersendiri, namun dia hanya memperlambat dan mempercepat molekul yang ada di dalam tubuh. Contohnya seperti enzim. Jadi, obat yang dapat bekerja pada inhibitor enzim tersebut adalah obat yang dapat mempercepat atau memperlambat pada enzim, yaitu dengan cara inhibitor yang bekerja pada sisi aktif. Inhibitor reversibel, molekul obat dapat berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim atau competitive inhibition. Contohnya pada yang bekerja sebagai inhibitor kompetitif ada diuretik, statin, ACE, dan antidepresan. Maksudnya enzim yang diinhibisi adalah jadi molekul yang dapat menghambat bahkan menghentikan reaksi enzimatik dengan mengotori permukaan katalis. Inhibitor irreversibel yaitu inhibitor yang bekerja pada sisi aktif. Irreversibel yaitu artinya tidak dapat kembali. Jadi inhibitor ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Inhibitor ini biasanya mengandung gugus fungsi elektrofilik yang dapat bereaksi dengan gugus nukleofilik suatu asam amino. Gugus elektrofilik terdiri dari alkil halide, epoksida, keton, tak jenuh, alfa sampai dengan beta, lakton, dan laktam. Di sini juga ada contoh dari inhibitor irreversibel, yaitu ada ikatan kovalen dan asam amino, sehingga ikatan tersebut menjadi ikatan yang sangat kuat. Berikutnya ada mendesain agonis. Berarti di sini yang menjadi target kerjanya adalah reseptor. Reseptor adalah suatu target kerja obat yang dasarnya merupakan target kerja dari neurotransmitter. Nah, disebut agonis karena apabila bekerjanya sama seperti neurotransmitter alaminya. Nah, misalkan obat yang bekerjanya sama seperti neurotransmitter, maka obat tersebut dikatakan sebagai agonis. Syarat mendesain agonis yaitu molekul agonis harus mempunyai gugus fungsi yang tepat dengan posisi dan ukuran yang tepat pula. Dan di sini ada contoh dari proses agonis, yaitu yang di atas ikatan van der Waals binding site dan di bawahnya ada contoh dari ikatan ionik. Selanjutnya ada senyawa dengan struktur yang berbeda namun memiliki gugus pengikat yang sama terhadap suatu reseptor, maka potensialnya sebagai agonis. Di sini ada 4 gambar senyawa yang berbeda, tetapi mereka mempunyai pengikat yang sama, maka mereka akan menjadi potensial sebagai agonis. Kemudian ada desain antagonis. Suatu antagonis akan bekerja dengan menghalangi berinteraksinya antagonis dengan reseptornya. Jadi sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan agonis, namun jika antagonis hanya menghalangi neurotransmitter karena tidak ada perubahan bentuk pada reseptornya seperti gambar ini. Lalu neurotransmitter alami tidak bisa berinteraksi dengan binding site.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.